Hari ini kita belajar tema 3, sub tema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini Bapak akan memberikan sebuah materi berupa video pembelajaran tema 3, sub tema 1, pembelajaran 1. Untuk itu, simak baik-baik, jangan sampai kalian melewatkan atau menyekip video pada pembelajaran hari ini, karena nanti takutnya kalian tidak bisa menerima materi apa yang Bapak sampaikan. Untuk itu, langsung saja kita simak baik-baik video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sudah siapkah hari ini belajar? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuannya, sub tema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Sudah siapkah anak-anak? Bapak harap kalian tetap semangat. Lihatlah lingkungan di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan. Sekolah dan rumah kita, listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Akan kita pelajari pada hari ini anak-anak. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut, pahami isinya dengan baik. Baik, di situ ada judul teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, ini proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah anak-anak. Nah, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan anak-anak melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Nah, seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Nah, bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaiannya paralel disusun berderet. Nah, itu
itu ada contoh gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita semua akan mendapatkan banyak kesulitan anak-anak. Contohnya dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, apa itu topik anak-anak masalahnya pada paragraf pertama? Nah, topiknya adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Dan yang kedua, paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Kemudian pada paragraf kedua atau ketiga, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berhubung. Nah, jawabannya adalah arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Kemudian paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Nah, ayo kita bareng-bareng menjelaskan paragraf ketiga. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Nah, kemudian apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Apa jawabannya anak-anak? Nah, itu untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Dan masih banyak lagi. Kemudian paragraf keempat. Nah, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Ayo kita jawab bareng-bareng. Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Nah, kemudian paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Kita coba jelaskan bareng-bareng dengan singkat. Nah, ada, tuh jawabannya ada. Listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Nah, anak-anak, di situ sebelum ada listrik, orang-orang menimba untuk mendapatkan air. Kemudian setelah ada listrik, pompa air elektrik.
Kemudian nesung, itu sebelum ada listrik. Sesudah ada listrik, blender penggiling listrik. Kemudian sebelum ada listrik, kipas besek. Setelah ada listrik, orang-orang menggunakan kipas elektrik dan sebagainya. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anak pahami, dan nanti ketika ada soal anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak, semangat belajar. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima apa yang Bapak sampaikan. Kemudian untuk tugas, Bapak akan share melalui grup kelas. Kalian kerjakan, jangan lupa tulis nama dan kirimkan ke nomor Bapak. Satu pesan ya, sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, dan tetap semangat belajar, giat belajar. Karena kalian sudah kelas 6, lulus atau tidaknya itu tergantung dengan kalian. Untuk itu Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.